Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kreatif sekalian? Semoga senantiasa dikaruniai kesehatan, semangat dan energi positif oleh Allah SWT. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Bayu Widakto. Kali ini kita akan mendiskusikan satu tema yang menarik, yaitu era digital. Era digital atau biasa orang menyebut digitalisasi sekarang ini memang sedang bertumbuh. Perkembangannya sangat pesat, bahkan menyentuh di banyak lini masyarakat ya. Termasuk misalnya kita bisa lihat dari anak-anak muda yang disebut kaum milenial misalnya. Siapa sih sekarang anak muda yang merasa dan mengaku dirinya kekinian, yang tidak punya smartphone, dan dalam smartphone-nya ada berapa sih aplikasi-aplikasi yang menghubungkan mereka bisa bersosial media dengan banyak orang? Sebut saja Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya ya. Dan uniknya semua itu ada dalam smartphone itu, dan mereka sangat lekat dengan hal itu, membuat status, membaca, atau sekadar melihat-lihat, dan mereka mengambil informasi juga dari sosial media itu ya. Nah, perkembangan semacam itu juga memicu bertumbuhnya, berkembangnya ya, dunia digital. Maka pekerjaan-pekerjaan sekarang ini juga harus digitalisasi, seolah-olah seperti itu. Sekarang ini pekerjaan, instansi, lembaga, apapun yang tidak menggunakan atau tidak mengadaptasi teknologi digital disebut kuno, disebut old school, dan lain sebagainya. Maka jangan heran jika kita lewat jalan tol sekarang tidak lagi pakai membayar uang rupiah misalnya, tetapi menempelkan kartu e-money atau e-tol. Bahkan untuk menonton film misalnya, kita tidak lagi harus bersusah payah, capek-capek untuk antri, mengular panjang di depan pembelian tiket bioskop. Itu pun kadang setelah antri panjang tidak mendapatkan tiket. Nah, sekarang ada aplikasi yang bisa untuk memesan itu, melihat ketersediaan tiket, dan kita tinggal datang lalu mencetak tiket itu dan kita bisa nonton. Itu hanya sedikit dari contoh digitalisasi dan mereka-mereka pekerjaan-pekerjaan yang berhasil mengendarai teknologi digital untuk bisa membuat lebih mudah, membuat lebih cepat dunia pekerjaan, dan menghubungkan mereka dengan publik yang tentu saja segmented ya. Nah, perkembangan saat ini di dunia digital juga diadaptasi oleh dunia jurnalistik. Salah satunya kita temukan dalam produk koran digital. Dulu kita untuk mendapatkan koran, untuk mendapatkan informasi dari koran majalah harus menunggu, harus mencari koran itu. Bahkan yang berlangganan sekalipun harus menunggu koran itu diantarkan oleh loper koran. Namun sekarang ini kapanpun Anda bisa mengakses informasi itu lewat smartphone ya. Portal-portal berita juga banyak, koran-koran digital juga banyak. Bahkan kalau dulu informasi tentang pertandingan harus menunggu selesainya pertandingan dulu baru bisa ditulis dan dilaporkan oleh pewartanya.
sekarang tengah pertandingan sekalipun sudah bisa rilis beritanya. Maka kecepatan berita untuk hadir, untuk menyampaikan informasi kepada publiknya, dan kemudahan akses itu yang sekarang lebih dipentingkan. Dan itu siapapun yang menguasai itu akan menjadi juaranya. Tapi tentu saja bukan hanya soal kecepatan akses dan kemudahan akses saja yang menentukan kredibilitas dari koran digital, dari portal berita. Tentu saja yang lebih utama yaitu kredibilitas sumber berita itu, ya. Maka mereka juga harus menjaga kualitas, kredibilitas, sehingga mereka diyakini oleh publik sebagai pemberi informasi yang valid, ya, yang berkompeten untuk memberikan informasi itu. Di sisi lain, industri media juga harus hidup. Kita tahu bahwa dulu koran hidup dari menjual kertas koran itu sendiri, ya, dan juga dari iklan. Lalu sekarang bagaimana dengan paperless? Tentu saja iklan masih bisa, ya. Kita bisa menyelipkan dari slide ke slide, halaman ke halaman dari koran digital itu, ya. Tentu saja informasi yang harus disampaikan dalam 4 halaman ya harus informasi yang berbobot untuk memang disampaikan dalam 4 halaman. Jangan sampai informasi yang sedikit namun kita sampaikan dalam berlembar-lembar. Akhirnya kita terjebak pada pengindahan bahasa, kemudian kalimat-kalimat yang diulang, dan itu pasti akan bertaruh dengan kredibilitas publik terhadap koran digital yang kita produksi. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar bagaimana kita belajar untuk memproduksi koran digital. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akan ketemu lagi di pembahasan lain yang lebih menarik lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.